Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di malam ini, harinya hari Jumat tanggal 9 September 2022. Kembali saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi dari aktivitas yang sudah saya kerjakan di seharian ini dari pagi sampai malam hari. Ini adalah sebuah audio, sebuah konten yang memang saya buat setiap hari, hanya berisi suara saja, dan Anda bisa menyimaknya menggunakan headset gitu ya, headphone, supaya apa yang saya sampaikan bisa lebih terserap masuk ke dalam pikiran Anda. Saya membuatnya malam hari, Anda bisa mendengarkan malam hari, siang, dan mungkin sore gitu ya, atau sambil kerja. Saya pernah dapat WA, ada seseorang yang dia sehari-hari adalah driver online. Dia mendengarkan cahaya kehidupan, mendengarkan catatan harian itu sambil bawa penumpang. Jadi di mobilnya dia setel dan penumpangnya dengerin katanya. Dan tanya, apa itu mas? Akhirnya dia suruh buka YouTube cahaya kehidupan. Nah, terima kasih buat Anda semua yang sudah merekomendasikan YouTube Cahaya Kehidupan kepada teman-teman Anda, kepada orang-orang sekitar Anda. Percayalah, kebaikan Anda itu pasti kembali kepada Anda sendiri. Dan itu adalah janji Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa setiap perbuatan kembali kepada pelakunya sendiri. Kalau Anda berbuat baik, maka pasti kembali kepada Anda sendiri. Tapi sebaliknya, kalau Anda berbuat jelek, maka kembali juga kepada Anda sendiri. Pilih yang mana? Tentu pilih yang baik. Nah, salah satu cara adalah dengan menyebarkan kebaikan. Bisa klik tombol share-nya, Anda taruh di WA Anda, di status WA Anda, semua video cahaya kehidupan, supaya bukan hanya Anda yang bisa belajar, bukan hanya Anda yang mengenal apa itu ilmu pikiran, tapi juga teman-teman Anda, sahabat-sahabat Anda. Dan itu sebuah kebaikan. Hari ini tadi, hari Jumat, saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Bojonegoro gitu ya. Dia seorang pemilik toko bangunan. Dia cerita bahwa kenal AMC dari YouTube. Dia nonton Cahaya Kehidupan. Di situ kata dia ada orang yang berdagang, kemudian sepi, lalu dengan AMC jadi ramai. Bapak ini cerita bahwa merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu sepertinya tertahan gitu. Dan kata dia pernah datang ke orang yang ngaku pintar bahwa rezekinya ada yang memagari, rezekinya ada yang menahan orang lain. Dia pergi ke 3 orang katanya, dan jawabannya sama. Mas Firman, semua jawabannya sama. Saya ada yang magari rezekinya, saya ada yang nahan. Saya bilang ke bapak ini gitu ya, aslinya ndak ada pak, itu pikiran bapak sendiri. Dan betul, ketika bapak ini ngisi kuis bakat kaya, jawabannya adalah takut sama uang. Nah, itulah yang menghalangi rezekinya. Itulah yang menghalangi tokonya jadi rame, bukan orang lain. Jadi tidak ada orang yang menghalangi Anda rezekinya, tidak ada sebetulnya. Kalaupun ada, itu ngefek kalau Anda sendiri mengiyakan. Tapi kalau Anda sudah mengenal AMC, sudah mengenal rumus pikiran, maka Anda sudah bisa memblokir semua itu. Anda bisa membuat sendiri pagarnya dan tentu lebih baik. Ya, jadi kalau Anda juga mengalami kasus yang sama dengan Bapak tadi, merasa ada yang memagari, percayalah, semuanya tergantung kepada Anda. Semuanya tergantung kepada pikiran Anda. Yang menghalangi rezeki seseorang itu program di pikirannya. Oke? Bukan Tuhan, juga bukan orang lain, bukan juga orang yang sok-sok sakti itu, bukan. Rezeki seseorang itu kecil atau besar tergantung dari isi pikirannya. Saya sudah buat buku sih bahas tentang ini, yaitu Kitab Kunci Penarik Rezeki. Ini bukunya Anda bisa pesan di Mbak Ita gitu ya.
Di situ saya bahas tentang bagaimana membuat rezeki bisa lebih besar, bagaimana menaikkan batasannya, bagaimana merubah mindset supaya Anda dapat rezeki lebih besar lagi. Nah, jadi kalau ada ada orang yang bilang saya dikerjain orang, saya dijampi-jampi orang, saya dikasih barang-barang oleh orang jadi sepi warungnya, tokonya. No, tidak ada itu sebetulnya. Semuanya kembali bermula dari mindset di kepala Anda. Mindset yang menunda-nunda, mindset yang miskin, mindset yang takut belajar, mindset yang takut investasi ilmu, mindset yang ragu-ragu, mindset yang tidak suka sama uang. Itu yang menghalangi semua rezekinya, menghalangi bisnisnya. Bukan Tuhan juga bukan orang tua atau siapapun juga. Nah, inilah pentingnya mengenali pikiran, mengenali program apa yang menjadi penghambat. Setiap orang beda-beda. Itulah kenapa saya membuat kelas AMC-nya itu satu persatu online-nya. Supaya apa? Supaya saya bisa mengorek banyak. Apa sih isi pikiran Anda, yang salahnya itu di mana? Kalau banyak orang jadi nggak bisa kan, tapi karena satu persatu ini sebuah kelas yang betul-betul solutif gitu, betul-betul solusi. Dan Bapak tadi juga akhirnya sadar, iya juga ya, kenapa saya baca buku-buku itu, kenapa saya mikirnya jelek seperti itu. Nah, inilah solusi. Jadi kelas AMC itu bukan terapi-terapi, tapi memberikan solusi. Yang namanya solusi berarti bisa digunakan untuk apapun kondisinya, apapun keinginannya. Makanya jangan sibuk menyalahkan orang lain. Jangan sibuk mengatakan Tuhan mempersempit rezeki saya, Tuhan mengurangi jatah rezeki saya, bukan. Atau misalnya istri saya mengurangi jatah rezeki anak saya, bukan orang-orang lain. Apalagi Anda menganggap ada orang yang gak suka sama Anda, buat tokonya sepi, ini juga bukan. Makanya kalau Anda nonton Cahaya Kehidupan, video-videonya Anda simak, Anda dengarkan, di situ Anda bisa muncul sebuah insight, sebuah kesadaran bahwa saya yang salah dan saya mau belajar. Saya mau merubah isi kepala saya. Di AMC ada rumus membuat keinginan. Ada 2 rumus untuk membuat keinginan. Dan itu bisa Anda gunakan untuk apapun keinginan Anda. Ingin anaknya masuk sekolah yang bagus, ingin mobil, ingin tokonya rame, ingin umroh, dan apapun keinginannya, itu ada di rumus keinginan di program kelas AMC online. Buat Anda yang sekarang sedang merasa gitu ya, saya sudah berusaha dengan baik, sudah bersungguh-sungguh, tapi hasilnya tidak ada. Sadari bahwa Anda belum bersungguh-sungguh, Anda belum maksimal. Yang Anda sekarang sibuk cari penglaris, megang jimat penglaris, baca bacaan penglaris, baca pembuka rezeki dan sebagainya. Sebetulnya itu menjadi sia-sia saja selama isi pikiran Anda tidak dirubah, selama isi pikiran Anda tetap saja. Coba deh Anda dengarkan video-video ini, Anda bisa baca majalah saya, majalah sugesti gratis, atau Anda bisa mulai membaca buku saya yang pertama, yaitu yang paling murah gitu ya, 10 keajaiban pikiran, untuk memberikan sebuah tamparan gitu ya, bahwa selama ini ternyata Anda nggak pakai pikiran, selama ini Anda tidak memaksimalkan pikiran Anda. Di buku 10 keajaiban pikiran, saya ingin membukakan mata Anda bahwa Tuhan ngasih kita pikiran, dan pikiran juga bisa digunakan untuk menarik rezeki, membuka rezeki, dan memperlancar rezeki apapun bisnis Anda. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.